film ini mengganggu moralitas, mengganggu stabilitas pemerintah. Babi ini kan identik dengan hewan yang rakus gitu ya. Jadi kita melihat bahwa babi itu jadi semacam simbol bagi sutradara untuk menunjukkan bahwa ada kerakusan gitu dalam program-program yang sedang dijalankan ini. Dengan adanya penempatan tentara dan polisi secara masif itu juga meningkatkan resiko adanya gesekan di lapangan. Karena saya rasa kita sudah cukup lelah ya dengan kekerasan gitu. Halo Sobat Curhat Hukum, kembali lagi dengan sesi podcast Curhat Hukum BBH Pusat PDI Perjuangan. Dengan saya di sini, Nadia Fitriza Adrianti atau bisa dipanggil Ica yang akan menjadi host. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah film dokumenter yang memang ramai diperbincangkan, yaitu film Pesta Babi. Nah, untuk membahas mengenai topik pada episode kita hari ini, saya punya rekan dari sesama kalangan anak muda yang akan menjadi rekan diskusi saya, yaitu Aditma Pranamulya atau biasa dipanggil Adit. Halo, apa kabar Mas Adit? Halo, baik Mbak. Kita santai aja ya ngobrol kali ini, karena ini kita juga sesama anak muda, generasi muda yang akan membicarakan terkait dengan film Pesta Babi. Nah, kamu kan di sini juga ada concern terkait dengan hukum dan juga kebebasan berekspresi ya? Ya. Oke. Nah, makasih sebelumnya sudah hadir di podcast BBH pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas mengenai film dokumenternya ini. Nah, sebelumnya sebagai pengantar nih, film Pesta Babi ini kan merupakan film dokumenter yang juga menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di Papua yang lahannya terancam karena proyek strategis nasional untuk membangun industri pangan dan juga energi berskala besar. Nah, kemudian dalam prosesnya ini film diupload, dirilis, tapi tidak di YouTube. Namun ada yang namanya Pekan Nobar Film yang dimulai pada tanggal 12 April 2026. Nah, di sini banyak antusiasme dari masyarakat kita, dari berbagai kalangan untuk meramaikan nobar ini. Nah, tapi pada praktiknya ternyata film ini tidak selalu berjalan mulus penayangannya. Tapi ada juga terdapat beberapa puluhan titik yang dicatat terdapat ada pembubaran, pembatalan, dan juga intimidasi. Nah, pelaku-pelakunya ini berasal dari golongan masyarakat, aparat, dan juga ormas. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya kan pemerintah pusat kita juga memberi statement ya, kalau misalnya mereka tidak pernah memberikan larangan resmi terkait dengan pemutaran film dan juga diskusi Pesta Babi. Nah, oke, tapi di sisi lain justru praktiknya terjadi hal yang berkebalikan gitu ya. Nah, terkait dengan film ini deh, kita bahas dari judul filmnya Pesta Babi. Nah, menurut kamu nih Dit, sebenarnya penggunaan istilah atau kata babi di film ini tuh terdengar sensitif nggak? Atau justru ini yang memicu perdebatan dan juga reaksi dari kalangan masyarakat kita? Pertama, terima kasih Mbak Ica dan Curhat Hukum BBH yang udah memberikan kesempatan kepada aku untuk sharing di sini. Seperti yang tadi Mbak sampaikan juga, kita diskusi santai. Ya, kalau dari judul Pesta Babi, lengkapnya kan Pesta Babi kolonialisme di zaman kita ya. Kalau dilihat dari judul ini kan sebetulnya diambil dari salah satu ritual adat di suku Muyu yang ritual 10 tahun sekali, yang kemudian ritual ini makan, sebetulnya ritual makan ya kan, yang mana babinya ini adalah babi yang dipelihara oleh suku Muyu, yang kemudian nanti dilepas liarkan di hutan dan kemudian nanti pada waktunya akan ditangkap. Itu kan kemudian mempunyai makna bahwa ritual ini adalah cara mereka, cara suku Muyu dalam menghargai
hutan, menjaga hutan dan menghargai hutan. Jadi dia menjaga, dia juga pada waktunya berhak untuk menikmati, mengambil dari alam kembali. Nah, kalau dibilang kontroversial atau tidak itu sebetulnya subjektif saja ya. Karena kalau aku melihat justru ini pesta babi ini sebetulnya metafora yang dibuat oleh sutradara dari film Pesta Babi ini, yang mana babi ini kan identik dengan hewan yang rakus gitu ya. Jadi kita melihat bahwa babi itu jadi semacam simbol bagi sutradara untuk menunjukkan bahwa ada kerakusan gitu dalam program-program yang sedang dijalankan ini. Nah, kemudian juga kalau kita lihat sendiri dari visualisasi posternya begitu ya, itu kan menggambarkan bagaimana landscape lahan Papua, keanekaragaman alam Papua, kemudian juga ada yang namanya simbolisasi salib ya berwarna merah, dan itu kan memang cukup istilahnya membuat kita tertarik gitu ya untuk melihat visualisasi daripada itu. Kemudian juga tadi terkait dengan subjudulnya ya, kolonialisme di zaman kita. Nah, itu yang sebenarnya pada akhirnya membuat kita teringat dengan quotes yang diucapkan oleh pembangun bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno, yang mana bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya yang mungkin sebagai dasar juga untuk adanya subjudul film itu sendiri ya. Nah, kalau dilihat dari substansi filmnya nih, kan kita udah sama-sama menonton juga ya. Mas Adi juga udah nonton sudah. Filmnya sampai habis. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran terbesar nih, Mas Adi sebagai generasi muda ketika melihat substansi atau isi daripada film Pesta Babi ini? Kalau dari perspektif aku sendiri ya, penangkapan aku dalam pasca menonton film itu, pertama yang jadi concernku adalah soal deforestasinya, Mbak. Deforestasi yang dilakukan dalam program food estate dan ketahanan energi ini kan juga cukup dengan skala yang sangat besar gitu. Bahkan dalam film itu juga disebutkan bahwa ini jadi salah satu program yang terbesar juga ya. Betul. Nah, deforestasi ini kan digunakan untuk menciptakan petak sawah, yang kemudian juga sisi lainnya ada dibuat untuk perkebunan tebu, untuk sebagai bahan bioetanol, dan untuk dibuat satu lagi sebagai kebun kelapa sawit untuk biodiesel. Nah, kita punya dasar, masyarakat punya dasar untuk skeptis terhadap program ini. Kenapa? Karena pada saat zaman Presiden Joko Widodo, pada saat itu Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, itu sebelumnya pernah melakukan program food estate ini di Kalimantan, yang mana pada saat itu yang ditanam singkong, yang tumbuh jagung kan begitu. Sampai ada muncul guyonan-guyonan seperti itu. Itu kan menunjukkan satu kegagalan proyek food estate yang dijalankan oleh kabinet Presiden Joko Widodo, dan kemudian juga ini bukan yang pertama kali. Ya kan, Presiden Prabowo melanjutkan program ini dari program presiden sebelumnya, yang kemudian juga sebelumnya pernah dibuat juga oleh Presiden SBY melalui MIFE di Papua juga. Itu juga programnya juga tidak terlaksana dengan baik. Kemudian kalau ditarik lagi lebih jauh, pada masa era Presiden Soeharto juga pernah dibuat di Kalimantan lahan gambut yang akhirnya juga gagal. Ini kan sebetulnya sejarah panjang yang kita lihat sebagai sebuah bentuk program ini baik niatnya untuk swasembada pangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga tidak didukung dengan kajian lingkungan yang baik, akhirnya menciptakan kerusakan lingkungan. Jadi manfaatnya tidak tersampaikan dengan baik, akhirnya kerusakan lingkungannya saja yang tersisa gitu. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, dalam video itu kan juga, dalam film itu juga ditunjukkan mengenai aparat ya. Ada aparat TNI dan juga polisi di sana yang ditempatkan di dalam video itu menunjukkan ada semacam perbandingan di mana konsentrasinya cukup tinggi di sana.
di Papua. Dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sana. Iya, yang betul. menggalinya. Dibandingkan dengan masyarakat secara nasional itu Iya. perbandingannya cukup besar. Karena yang jadi kekhawatiran saya adalah dengan adanya penempatan tentara dan polisi secara masif itu juga meningkatkan resiko adanya gesekan di lapangan. Iya. Karena saya rasa kita sudah cukup lelah ya dengan kekerasan gitu. Iya. Bukan hanya soal kerusakan program, tapi soal bagaimana masyarakat kemudian berusaha untuk mengekspresikan, menyampaikan aspirasinya kemudian menjadi gesekan di lapangan. Itu sih yang menjadi concern aku sih. Oke. Nah, jadi di sini kan sebenarnya film ini juga menjadi cermin untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Karena bagaimanapun juga meskipun tujuannya baik, tapi bagaimana caranya untuk menjalankan proses-prosesnya, kemudian juga pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang baik tersebut. Nah, sebenarnya ini kan juga pasti akan ditinjau juga dari bagaimana masyarakat sekitar terkena dampaknya terhadap kebijakan ini. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi istilahnya fokus utama daripada film Pesta Babi itu sendiri ya. Terlebih lagi sebenarnya masyarakat adat Papua ini kan lumayan kompleks dari sisi adatnya, kemudian juga dari sisi sosialnya, bagaimana cara mereka menghargai alam, bagaimana mereka menjadikan hutan itu sebagai sumber penghidupan, dan itulah yang ingin mereka perjuangkan di dalam sini kan, betul. Nah, jangan sampai nanti kebijakan publik ini akan terlihat rasional hanya di atas kertas saja, tapi dalam prakteknya itu lemah atau hancur begitu ya. Ini yang sebenarnya akan sering mungkin ya didiskusikan juga di dalam diskusi-diskusi yang mengemuka terkait dengan film Pesta Babi ini. Nah, kemudian juga tadi kita sudah bahas terkait dengan substansinya, kita bahas kembali terkait dengan bagaimana sih Pesta Babi ini di lapangan. Kan ada pemutaran-pemutaran film, kemudian juga ada diskusi film. Nah, ini kan terkait dengan kita menonton film ini, kemudian juga ingin melakukan kajian nih. Kajian dalam ya lingkup-lingkup kecil sih memang, ada yang mungkin dari lingkungan ormasnya tersendiri, kemudian juga ada organisasinya tersendiri, kemudian juga ya istilahnya mengundang lah dari segala golongan masyarakat untuk berdiskusi terkait dengan film ini. Nah, ini kan pasti mengemuka juga nih mengenai hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan juga mengemukakan pendapat. Nah, menurutmu nih seberapa penting sih kita harus menjaga dan juga melaksanakan hak ini dalam proses pemutaran dan juga penayangan film Pesta Babi? Baik, kalau dilihat ditinjau dari kerangka hak asasi manusia, negara itu berkewajiban untuk menghormati, to respect, to protect, untuk menjaga, dan to fulfill, untuk mengisi gitu. Jadi negara punya kewajiban itu. Sebagai negara hukum, negara harus menghormati hak asasi manusia. Jadi kalau masyarakat ingin menonton, bahkan termasuk juga misalnya sutradara ingin menyampaikan informasi, mengemukakan pendapat, itu kan hak konstitusional dari para warga negara. Jadi meskipun hak itu juga terbagi dua ya, ada hak yang bisa dibatasi dan ada hak yang tidak bisa dibatasi. Kan kalau dalam konteks kami ini hak kebebasan berekspresi ini kan juga tergolong sebagai hak yang bisa dibatasi. Tapi dibatasi oleh apa ya? Dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh ketertiban umum. Jadi negara harus menjaga konsep ini supaya dapat berjalan gitu. Tidak boleh ada kemudian main hakim sendiri di lapangan ini menciderai hak-hak dari para warga negara. Gitu. Oke. Nah, jadi kan tadi terkait dengan kebebasan berpendapat itu, Mas Adi juga sudah bilang kalau misalnya ini merupakan non-derogable rights ya, atau hak yang dibatasi utamanya oleh ketertiban umum dan juga hak-hak orang lain. Nah, seperti kita juga bisa temukan di dalam KUHP baru itu kan, untuk kebebasan berekspresi ini tidak bisa kita tafsirkan seluas-luasnya, kita istilahnya lakukan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, tapi ada juga beberapa batasan-batasan. Contohnya jika terkait dengan kehormatan dan juga harkat martabat presiden dan wakil presiden, itu jika berlebihan maka ada tindak pidana penyerangan kehormatan dan martabat presiden, wakil presiden. Kemudian juga ada tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, lalu juga tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan juga lembaga negara.
Nah, pasal-pasal tersebut kan sebenarnya dibentuk untuk menciptakan kestabilan politik ya tujuannya. Dan juga kestabilan politik dan pemerintahan nih di Indonesia. Nah, gimana pendapatmu soal persinggungan antara dua komponen ini nih, antara kebebasan tadi untuk berpendapat dan juga kebebasan untuk kestabilan politik ini? Ya, kalau menurut aku, apalagi tadi juga sempat Mbak Ica mention juga terkait dengan pasal penghinaan presiden, itu kebetulan juga aku udah pernah tulis juga. Jadi pasal-pasal itu kan sebetulnya pasal yang juga sebetulnya udah dibuat dari zaman kolonial Belanda dulu, dan founding father kita Bapak Soekarno, Bung Karno juga pernah dipidana karena pasal tersebut gitu. Itu kan memang cara-cara penguasa, cara-cara pemerintah untuk kemudian membungkam masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Tentu ini juga harus ditafsirkan secara terbatas gitu, tidak boleh meluas, karena akhirnya apabila kritik tidak disampaikan, tidak bisa disampaikan, itu kemudian juga jadi mengancam demokrasi kita. Padahal kritik itu juga menjadi elemen penting dalam demokrasi gitu. Kritik jangan sampai dianggap sebagai suatu bentuk ketidaksukaan atau menghambat satu program gitu. Tapi harus ditafsirkan sebagai suatu masukan, satu koreksi dari masyarakat terhadap satu pelaksanaan. Jadi kritik itu tidak pernah menghambat, dan itulah yang kita pahami sebagai negara demokrasi. Jadi terkait dengan kebebasan berekspresi ini kan juga menurut Amnesty International itu juga hak ini harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak orang lain, dan juga tidak memicu kekerasan dan juga tidak menyebabkan kebencian. Makanya itu tadi ya, sebenarnya kalau anti kritik juga tidak bisa gitu ya, namanya menjalankan negara ini tidak bisa yang namanya anti kritik. Butuh kritik-kritik bukan yang destruktif tapi konstruktif ya. Yang membangun. Ya, membangun. Nah, kemudian nih kan untuk pembubaran ini terjadi tidak juga di lingkungan tempat kita belajar gitu ya, di lingkungan kampus. Ada beberapa titik-titik nobar itu yang dilakukan pembubaran ketika ingin dilakukan penayangan di lingkungan kampus. Nah, kalau menurutmu ini, apakah ini bertentangan dengan yang namanya hakikat universitas sebagai mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik? Ya, tentu pelarangan kampus itu harus selalu jadi ruang inklusif untuk kebebasan berakademik gitu. Gagasan-gagasan itu harus lahir dari dunia kampus. Jadi tidak dapat dibenarkan apabila terjadi pelarangan diskusi atau nobar gitu di kampus, karena di kampus sendiri itu kan juga memegang teguh Tridharma perguruan tinggi ya Mbak. Jadi kalau kita maknai Tridharma perguruan tinggi itu juga kan kita dapat melihat bahwa tidak mahasiswa, khususnya tidak hanya atau sivitas akademika itu tidak hanya dituntut untuk punya kadar intelektualitas tertentu saja, tapi juga dituntut untuk punya rasa kepekaan tinggi terhadap sosial gitu. Jadi secara pedoman itu justru menjadi ruang yang terbuka gitu untuk kita mendiskusikan apapun gitu. Termasuk misalnya kalau mau dulu zaman di kampus ya mau seradikal mungkin ya silakan gitu. Itu menjadi tempat untuk kebebasan berpikir, aku rasa. Nah, jadi teringat juga sebenarnya quotes-nya Socrates terkait dengan negara demokrasi. Sebenarnya demokrasi ini kan juga tidak bisa kita nilai sebagai suatu kebaikan yang pasti gitu ya. Tapi untuk mendukung yang namanya sistem demokrasi ini, kita juga memerlukan sistem pendidikan yang baik. Betul. Dalam menaunginya. Nah, makanya itu dengan kita melakukan diskusi-diskusi di lingkungan kampus, otomatis kita juga sedang sebenarnya menyirami diri kita juga dengan pengetahuan, kemudian dengan nalar, dan juga terkait dengan ilmu-ilmu politik yang membuat kita lebih melek gitu dengan kondisi yang terjadi di negara kita ini ya. Karena apalagi di film Pesta Babi ini kan lebih fokusnya kepada kondisi masyarakat adat yang ada di Papua, yang mana ya mungkin kita alhamdulillahnya masih tinggal di pusat ibu kota begitu ya, tapi kan nggak semuanya bisa kita lihat secara kasat mata. Makanya hadirlah yang namanya
film ini untuk menggambarkan bagaimana sih sebenarnya realita yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Nah, kemudian juga tadi sudah dibahas terkait dengan hak untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Nah, kemudian kita tinjau juga nih, misalnya dari sisi peraturan perundang-undangannya. Kalau untuk film itu sendiri, apakah sebenarnya ada lembaga atau istilahnya instansi yang berwenang di Indonesia untuk melakukan perarangan terhadap pemutaran film Pesta Babi ini? Nah, kalau misalnya ini coba saya tinjau juga ya, Mas Adit. Kalau misalnya yang saya lihat itu sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 itu tentang perfilman, di mana di pasal 57-nya mengatur bahwa karya film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan itu wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Prinsipnya apa sih sebenarnya perlu adanya surat tanda lulus sensor ini? Ya untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari pengaruh-pengaruh negatif film-film yang beredar begitu. Nah, kemudian ternyata di dalam PP tentang lembaga sensor film itu juga ada perihal film-film yang apabila sudah mendapatkan sensor izin sensor ya, izin lulus sensor, lulus sensor kemudian diedarkan, nah itu bisa ditarik kembali apabila menimbulkan gangguan terhadap rasa keamanan, ketertiban, ketentraman, dan juga keselarasan hidup masyarakat. Nah ini kan menarik gitu ya, kalau misalnya kita bicara soal apa sih maksudnya keamanan ini, ketertiban, ketentraman, dan juga keselarasan hidup masyarakat ini. Karena ini kan mungkin berkaitan juga dengan apa yang sebenarnya menjadi dasar untuk dilakukannya pelarangan atau tidak diberikannya izin terhadap proses penayangan film. Karena kan mungkin dianggapnya ini film terlalu istilahnya memberikan hal-hal yang negatif saja terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian juga ini nggak sesuai kok dengan keadaan yang di lapangan. Kan ada juga ya beberapa pihak-pihak yang seperti itu. Dan untuk sepertinya dari sisi pemerintah pusat juga sudah memberikan statement juga terkait dengan pemutaran film ini, pelarangan ini. Kalau nggak salah dari Pak Pigai itu menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film ini sebenarnya tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum, tapi harus atas dasar putusan pengadilan. Ya. Nah, itu kalau aku sepakat sih sama pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia itu, tapi juga kan begini, saya rasa juga kalau sutradara juga atau produser film juga tidak mewajibkan ya atau tidak menghendaki untuk seluruh orang suka, tapi balik lagi bahwa film ini tadi film dokumenter. Nah, film dokumenter ini kan kemudian berhasil untuk menunjukkan kita satu realitas sosial yang ada di Indonesia hari ini, khususnya di Papua, bahwa ada program food estate ini yang kemudian mendeforestasi lahan yang sangat besar, dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi juga aku mau sampaikan bahwa ya negara juga tidak pernah menyebutkan bahwa dalam perampasan gitu, negara tidak menyebutkan bahwa kami akan merampas, tidak pernah negara menyebutkan seperti itu, tapi negara akan menyebutkan bahwa ini kepentingan nasional, ini ketahanan pangan, ini demi ketahanan energi gitu. Jadi bahasa-bahasa politik itu kita sudah paham gitu. Tidak akan mungkin satu elit politik atau satu pejabat itu mengatakan tanpa dasar hukum yang jelas bahwa dia melarang gitu, tidak mungkin. Jadi memang cara-cara seperti itu yang biasa dilakukan oleh elit-elit politik ya. Jadi kita udah cukup memahami lah. Sebenarnya yang jadi concern daripada masyarakat adat ini sendiri kan juga hutan itu menjadi sumber penghidupan mereka. Kemudian juga bagaimana cara mereka terhubung dengan leluhurnya juga di hutan tersebut kan. Makanya di situ disampaikan slogan yang sangat keras ya disampaikan oleh masyarakat itu yang digaungkan gitu ya. Kalau Papua ini bukan tanah kosong. Makanya yang menjadi benar-benar sangat disayangkan gitu oleh masyarakat adat Papua adalah kenapa nih tiba-tiba
lahan adat kami yang kami jaga sedemikian rupa, tiba-tiba datanglah puluhan ekskavator, diangkut dengan jeti, kemudian akhirnya dilakukanlah itu pembabatan hutan ini. Karena kan ya untuk kekhawatirannya ini sangat-sangat wajar dan masuk akal, karena ini terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua ini dan juga generasi di masa mendatang gitu. Kita pun sebagai generasi muda pasti memikirkan, oh nanti bagaimana ya generasi saya selanjutnya, cucu saya, anak saya, bagaimana kehidupan mereka nanti, bisakah mereka dapat makanan yang layak, bisakah mereka dapat air, begitu kan. Jadi ini terkait dengan eksistensi kita sebagai manusia ini juga sebenarnya menjadi problematika yang sangat penting gitu ya. Dan betul, dan jangan lupa juga bahwa dalam amanat konstitusi juga disebutkan pengakuan terhadap masyarakat adat di pasal 18. Itu kan juga ada penghormatan dari konstitusi bahwa ini masyarakat adat itu diakui keberadaannya, ya kan. Kemudian juga dalam satu scene di film tersebut kan juga ada beberapa kali dibuat papan yang menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 itu yang kemudian menyebutkan bahwa merubah definisi ya dari hutan adat itu. Bahwa hutan adat bukan lagi hutan dianggap hutan negara, tapi hutan adat adalah hutan yang kemudian dimiliki oleh dan dikelola oleh masyarakat adat. Ini kan juga yang perlu juga dijaga gitu loh, keberlangsungannya. Karena tadi Mbak Ica sampaikan bahwa itu jadi sumber pangan, jadi sumber hubungan spiritual dan harta leluhur mereka, warisan leluhur mereka juga menjadi identitas gitu dari mereka gitu. Oke. Nah, kemudian juga tadi kita bahas soal pembubaran ini dilakukan oleh kelompok-kelompok nih. Ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan intimidasi dan juga persekusi. Maka apakah menurutmu ini tuh termasuk ke dalam suatu bentuk vigilantisme atau enggak nih? Ya, vigilantisme ini kan juga sebetulnya bisa didefinisikan sebagai main hakim sendiri ya. Satu kelompok gitu yang kemudian melakukan main hakim sendiri di saat dia tidak menyukai satu keadaan atau satu pandangan. Ya, ini kan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi hukum telah membawa kita ke peradaban yang jauh lebih baik gitu dibandingkan sebelum adanya hukum gitu. Jadi hukum punya peran penting gitu dan kita harus menghormati hukum gitu, menghormati mekanisme-mekanisme yang ada yang telah disiapkan oleh hukum itu sendiri gitu. Jadi kalau ya kita negara demokrasi itu diuji bukan pada saat semua orang sepakat, tapi negara demokrasi justru diuji di saat orang bisa menghargai pandangan orang lain. Itu justru elemen pentingnya. Nah, kadang di sini kan akhirnya orang atau sekelompok orang gitu suka menyebutkan bahwa film ini dalam konteks ini film ini mengganggu moralitas, mengganggu stabilitas pemerintah. Padahal tidak demikian gitu. Kalau aku bisa memahami bahwa logika kekuasaan selalu menginginkan stabilitas. Gitu. Stabilitas itu penting dalam kondisi apalagi negara berkembang seperti kita yang perlu ada pembangunan. Kita tidak menapik bahwa pembangunan itu menjadi hal yang penting. Akan tetapi jangan dimaknai stabilitas ini sebagai suatu tujuan gitu. Stabilitas itu alat saja. Jadi kalau memandang stabilitas dijadikan sebagai tujuan, akhirnya ada pembungkaman supaya seolah-olah tenang gitu, seolah-olah stabil negara ini. Padahal justru itu hanya di permukaan, tetapi ketidaksukaan atau ketidakcocokan antara program dengan masyarakat itu tidak timbul gitu. Padahal nyatanya tidak cocok gitu, atau tidak terlaksana dengan baik. Ini stabilitas ini justru bisa didapatkan dengan baik gitu melalui dialog, melalui partisipasi aktif gitu. Bukan tiba-tiba ekskavatornya diturunkan gitu, tapi lewat dialog dulu bahwa ingin dibangun adakah hutan negara yang tersisa gitu di luar hutan adat. Ini kan kemudian dialog-dialog yang diperlukan gitu untuk mencapai keberhasilan bersama. Aku rasa begitu sih, Mbak. Nah, kan terkait juga dengan kutipan di film ini,
sudah terjadi memang beberapa istilahnya pembangunan petak-petak sawah ya, yang mana ada salah satu masyarakat adat juga yang mengeluhkan, ini saya juga sedang belajar gitu loh untuk yang namanya mengelola sawah, bagaimana caranya nanti supaya bisa proses panen. Tapi pada kenyataannya mereka juga menemukan suatu dilema gitu. Ini lahannya sudah ada sawah di situ, kemudian juga di sisi lain mereka sebagai orang-orang yang memang sumber pangan utamanya itu adalah umbi-umbian dan juga sagu, otomatis kan memang harus belajar nih caranya mengelola budidaya dan juga istilahnya supaya bisa melakukan proses panen terhadap lahan sawah itu. Nah, kemudian juga di sini memang yang menjadi salah satu kekhawatirannya itu adalah bagaimana nih sejauh ini negara sudah memberikan memfasilitasi adanya lahan sawah, tapi apakah mempertimbangkan juga begitu kan masyarakat adat ini kan perlu juga yang namanya modal untuk mengelola sawah itu, mempelajari juga bagaimana caranya supaya sawah ini bisa menghasilkan begitu ya, karena kan mereka pun sebagian besar memang lebih seringnya adalah memanfaatkan apa yang ada di hutan, ada pohonnya, kemudian mereka ambil karetnya, kemudian mereka jadikan juga tempat untuk membangun rumahnya begitu ya. Nah, jadi di sini ya memang film ini sih sebenarnya bukan cuma mau membuka mata kita ya, tapi juga sekaligus untuk melihat nih, menuntut jawaban gitu ya terkait dengan ini. Sudah programnya sudah berjalan, bahkan sudah ada juga beberapa hasilnya, tapi ternyata ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Bagaimana nih sebenarnya negara atau pihak-pihak yang berwenang akan menanggapi dan juga mencari solusi terhadap masalah yang memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat ini ya, kalau misalnya tadi kita lihat. Dan juga kita lihat lagi terkait dengan negara kita ini sebagai negara demokrasi gitu ya, melihat terjadinya suatu masalah dalam pembuatan kebijakan publik, sebenarnya apa sih gitu loh yang bisa dilakukan baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak kita masyarakat agar tidak sama-sama saling membungkam gitu loh, tidak sama-sama bisa saling selaras gitu ya. Iya, selaras begitu. Kalau menurutmu gimana, Adi? Ya balik lagi sih tadi yang gue sampaikan, yang utamanya adalah dialog. Dari proses dialog itu pasti akan menemukan titik temu gitu. Karena kompensasi saja tidak cukup gitu untuk karena itulah ini ada cara perbedaan pandangan hidup gitu. Negara melihat hutan atau hutan adat itu sebagai aset ekonomi, aset produksi, sedangkan bagi mereka kan lain, lebih daripada itu, bukan hanya sekedar ekonomi saja, akan tetapi jauh lebih daripada itu adalah sumber dan identitas mereka. Jadi kompensasi saja tidak cukup gitu. Jadi perlu ada pemberdayaan hidup yang lebih jauh daripada hanya sekedar menggantikan tanah hutan adat tersebut. Kira-kira gitu sih. Nah, ini kan memang dari sisi human rights-nya kita lihat bagaimana masyarakat adat itu memperjuangkan lahannya, kemudian juga ternyata tidak hanya subjek ya apa yang dipertontonkan di dalam filmnya saja, ternyata pihak penontonnya pun gitu kan dilihat juga nih dari sisi hak-hak asasinya begitu ya, yang sebagaimana tadi sudah kita bahas juga ada terkait dengan kebebasan berekspresi, yang kemudian itu juga hak-hak ini dibatasi juga sebagai non-derogable rights, yang mana kita juga tidak bisa yang namanya istilahnya mengesampingkan yang namanya ketertiban umum itu sendiri. Nah, kemudian juga ini kan berarti terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat yang diberikan kepada kita sebagai warga negara itu harus merupakan suatu kebebasan yang bisa kita pertanggungjawabkan, dijalankan dengan bertanggung jawab gitu ya. Karena kita pun sadar, kita bisa memberikan pendapat kita, memberikan masukan-masukan, kemudian
berdiskusi, memberikan kritik yang membangun terhadap pemerintah, tapi di satu sisi pemerintahnya pun harus kuat partisipasi gitu. aktif ya. Partisipasi aktifnya ini harus kuat, kemudian juga pastikan membangun fondasi dan juga bangunan suatu negara itu kalau misalnya ingin berhasil ya jangan sampai membungkam gitu ya, membungkam masyarakat itu sendiri, melainkan harus direspon nih secara transparan. Karena sebenarnya mengenai isu transparansi pemerintah ini kan mungkin kita juga beberapa kali melihat ya di dalam istilahnya realita yang terjadi di lapangan itu, pemberitaan yang ada di ini kan negara kita misalnya terkait dengan transparansi anggaran. Betul. Maka dari itu kita sebagai generasi muda gitu ya, juga perlu terus merawat nalar kritis kita agar pada saat nanti suatu hari nanti kita menjadi pemimpin di bangsa ini gitu, kita tidak terjebak dalam lingkaran setan itu yang kemudian menghambat akal dan pikiran dan nurani kita sebagai seorang manusia. Apalagi kan kita sebagai generasi Z ini ya, Gen Z sudah sangat mudah untuk mempergunakan teknologi untuk mencari, mengakses informasi juga, dan menurut saya sih sudah banyak juga ya generasi Z yang terbuka gitu. Yang melek politik melek politik iya, bahkan melek juga isu-isu yang sensitif. Betul. Seperti terkait dengan isu lingkungan hidup ya terutama. Itu jadi kita bukan lagi memikirkan masalah diri sendiri, masalah perut, tapi juga wah ini ternyata ada isu yang lebih besar lagi nih yang harus kita jadi concern bersama gitu. Jadi concern bersama, dan itulah yang kita generasi muda harus rawat terus. Betul. Harus juga hati-hati terus. Misalnya kita pun diberikan kemudahan untuk mengakses informasi, kita juga jangan sampai salah pilih, malah justru ngelihat berita-berita yang nggak kredibel sumbernya. Tapi kan kita juga harus bisa memfilter. Betul. Ya, memfilter informasi itu, kemudian kita jadikan istilahnya bahan untuk berdiskusi gitu ya, termasuk dalam film Pesta Babi ini. Ya. Nah kemudian juga jadi ini sebagai diskusi kita pada hari ini ya, kita melihat bahwa ternyata film Pesta Babi ini bukan sekedar tontonan saja ya. Yep. Tapi juga ini mencakup ranah persoalan hukum, kemudian juga demokrasi, bahkan juga kondisi atau cerminan kebijakan publik kita, bagaimana dijalankannya itu, dan juga cara bagaimana sih reaksi-reaksi masyarakat ini terhadap kebijakan publik yang sedang berlangsung gitu ya. Nah jadi dalam negara hukum itu sendiri kita tadi sudah kita bahas juga terkait dengan kebebasan berekspresi yang mana ini memiliki batas, tapi di satu sisi pembatasan ini juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang begitu ya. Dan juga mendapatkan tekanan daripada pihak tertentu gitu, karena kritik ini pun dibutuhkan kok untuk kemajuan negara kita gitu ya. Nah pada akhirnya yang disorot pada diskusi kita hari ini terkait dengan film Pesta Babi ini adalah kita perlu kedewasaan demokrasi, kita juga perlu merawat demokrasi. Betul, kita harus juga yang namanya menjaga stabilitas dan juga keamanan sekitar kita, keamanan negara gitu ya. Dan juga kita tetap harus melek hukum dan juga terkait dengan isu-isu hak asasi manusia. Kalau mau melek hukum, nonton Curhat Hukum Curhat Hukum BBH gitu ya. Nah, dan itu memang adalah suatu keniscayaan yang harus ini juga kita ambil bersama gitu ya. Terima kasih Adit untuk diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Curhat Hukum. Saya Nadia Fitriza Adrianti, pamit undur diri. Nantikan episode-episode berikutnya daripada podcast Curhat Hukum BBH Pusat PDI Perjuangan. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi masyarakat yang kritis dan juga melek hukum. Sampai jumpa.